Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 2 yang berkata demikian. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, keterbelakangan didefinisikan oleh Webster sebagai keterlambatan perkembangan atau kemajuan. Keterbelakangan mental atau fisik biasanya muncul dalam benak kita adalah sebuah situasi yang tidak wajar karena tidak ada pertumbuhan yang seharusnya. Namun kita akan merenungkan bersama mengenai keterbelakangan rohani ketika ada sebuah kehidupan orang percaya yang tidak bertumbuh dengan seharusnya. Selama berabad-abad, gereja selalu diganggu oleh keterbelakangan rohani. Belajar dari jemaat di Korintus, keterbelakangan rohani adalah salah satu faktor terbesar yang menyebabkan kegagalan gereja di Korintus untuk menjadi kekuatan bagi Kristus sebagaimana seharusnya. Keterbelakangan rohani menghalangi gereja zaman sekarang untuk menjadi seperti yang Allah inginkan. Setiap orang percaya memiliki pengalaman kelahiran rohani, dan hal ini merupakan titik awal dari perubahan kehidupan. Sebagai anak Tuhan, kita harus menyadari bersama mengenai kebenaran ini, bahwa yang pertama, terus-menerus menjadi bayi rohani adalah tragedi. Terus-menerus menjadi bayi menghasilkan orang tua yang remuk hati. Terus-menerus menjadi bayi menghasilkan kehidupan yang frustasi. Namun masalahnya, tantangan untuk pertumbuhan rohani bukan saja dari dalam kehidupan kita, tetapi juga ada banyak seteru bagi pertumbuhan rohani di sekitar kita. Sadar atau tidak, kita tinggal di tengah lingkungan yang jahat, yang tidak kondusif bagi perkembangan dan pertumbuhan rohani. Orang-orang percaya terus-menerus memiliki kecenderungan di dalam batin mereka yang menghalangi untuk mengalami pertumbuhan rohani. Menerima sifat yang baru dalam kelahiran rohani tidak serta-merta melenyapkan sifat kedagingan. Karena itulah firman Tuhan berulang kali menyatakan untuk kita terus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia yang baru. Orang-orang percaya diperhadapkan pada serangan iblis ketika mereka berusaha untuk melayani Allah dan bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Iblis selalu menghalangi sebuah pertumbuhan rohani. Namun kita juga harus menyadari bahwa Bapa di sorga sangat peduli terhadap pertumbuhan rohani anak-anaknya, dan Ia memfasilitasi pertumbuhan ini. Mari kita belajar bersama anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama, karunia sifat yang baru dari Allah. Yang kedua,
karunia roh ilahi Allah yang berdiam di dalam diri kita. Yang ketiga, karunia firman ilahi Allah yang memelihara dan memperkuat kita. Yang keempat, melalui keluarga Allah yang ditemukan dalam jemaat lokal, Allah membantu setiap anaknya untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Bapa Surgawi tidak pernah menghendaki kita tetap menjadi bayi rohani. Dengan menanggapi rohnya dan memanfaatkan kesempatan yang kita dapatkan untuk bertumbuh, kita dapat melangkah maju dengan cara yang mendatangkan sukacita ke dalam hati kita, kebaikan dalam hati dan kehidupan orang lain, dan kesenangan di hati Allah Bapa. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Menanggapi pimpinannya akan membantu kita untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu hal yang paling menyedihkan dalam kehidupan rohani adalah ketika seorang percaya hanya puas berada di titik awal keselamatan tanpa pernah melangkah maju dalam pertumbuhan iman. Banyak orang merasa cukup dengan status sebagai orang Kristen, sekedar hadir di gereja, sekedar tahu bahwa dirinya sudah diselamatkan, tetapi tidak berjuang untuk mengalami pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Sama seperti seorang anak kecil yang tidak pernah bertumbuh menjadi dewasa akan menimbulkan keprihatinan besar bagi orang tuanya. Demikian juga ketika orang percaya tidak bertumbuh, hal ini mendukakan hati Allah. Kita bisa melihat bagaimana jemaat di Korintus diperingatkan dengan keras oleh Rasul Paulus. Karena meskipun mereka sudah lama menjadi orang percaya, mereka masih harus diberi susu rohani, bukannya makanan keras. Hal ini menunjukkan adanya stagnasi rohani, kebekuan iman, dan ketidakmampuan untuk memahami hal-hal yang lebih dalam di dalam firman Tuhan. Keterbelakangan rohani ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain, dan bahkan melemahkan kesaksian gereja di hadapan dunia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa sejak awal, bahwa iman bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju kedewasaan rohani. Kita juga perlu menyadari bahwa pertumbuhan rohani bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis hanya karena kita menghadiri ibadah atau mendengar firman Tuhan. Pertumbuhan rohani menuntut respon aktif dari kita, sebuah kerelaan untuk melepaskan manusia lama, menyalibkan kedagingan dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Justru disinilah banyak orang Kristen gagal. Mereka puas hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Mereka mengenal kebenaran tetapi tidak rela meninggalkan dosa. Mereka tahu apa yang benar tetapi memilih untuk tetap berjalan di jalan dunia. Akibatnya, iblis dengan mudah menjebak mereka dalam lingkaran keterbelakangan rohani, membuat mereka lemah, rapuh, dan tidak mampu menghadapi pencobaan. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Ia sudah memberikan semua sarana bagi kita untuk bertumbuh. Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita, firman Tuhan yang menuntun langkah kita, dan doa yang menghubungkan kita dengan hadiratnya, dan persekutuan jemaat yang saling menguatkan. Semua ini adalah karunia ilahi yang harus kita responi dengan kerinduan, disiplin, dan ketaatan. Dengan begitu kita tidak hanya sekedar bertahan, tetapi juga mengalami kemajuan nyata dalam kehidupan rohani, sehingga iman kita menjadi kuat dan matang. Jika kita mau jujur, banyak dari kita masih sering jatuh dalam pola keterbelakangan rohani, mudah tersinggung, cepat marah, malas berdoa, jarang membaca firman Tuhan, dan lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani. Tetapi renungan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan rindu melihat kita bertumbuh, bukan tinggal dalam keadaan yang sama dari tahun ke tahun.
Hidup yang tidak bertumbuh adalah hidup yang tidak produktif bagi kerajaan Allah. Tetapi hidup yang bertumbuh adalah hidup yang menghasilkan buah, baik bagi diri sendiri, bagi sesama, maupun bagi kemuliaan Tuhan. Pertumbuhan rohani itu nyata ketika kasih kita semakin besar, ketika iman kita semakin teguh, ketika pengharapan kita semakin kuat, dan ketika pelayanan kita semakin berbuah. Pertumbuhan rohani itu juga nyata ketika kita sanggup menanggung penderitaan dengan sabar, mengampuni dengan tulus, mengasihi dengan tanpa syarat, dan hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Jadi marilah kita jangan puas hanya menjadi bayi rohani, tetapi mari kita berjuang setiap hari untuk semakin serupa dengan Kristus. Dengan begitu kita bukan hanya menghindari tragedi keterbelakangan rohani, tetapi kita juga mendatangkan sukacita bagi Bapa di sorga yang melihat anak-anaknya bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang hebat, Bapa yang agung, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan, yang menegur dan mengingatkan kami, agar kami tidak puas hanya menjadi bayi rohani, tetapi terus bertumbuh menuju kedewasaan iman. Ampuni kami bila selama ini kami sering lalai, malas, dan lebih mencintai dunia daripada Engkau. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami rajin membaca firman-Mu, setia dalam berdoa, taat kepada pimpinan-Mu, dan hidup dalam persekutuan yang sehat, sehingga kami boleh bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan,
kami, anak-anak-Mu, akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan. Hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.